Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, sekarang kita lanjut pada pembahasan modul 2, yaitu mengoperasikan perangkat TIK gawai berbasis Android untuk pembelajaran. Nah, sekarang kita cek dulu tujuan pembelajaran pada modul 2 ini. Yang pertama, kita diharapkan memahami konsep pembelajaran TIK secara optimal dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, fungsi-fungsi belajar digital terbuka berbasis TIK. Yang ketiga, pembuatan rancangan pembelajaran berbasis TIK. Yang keempat, karakteristik dan potensi TIK dalam membelajarkan dan menciptakan lingkungan belajar. Yang kelima, model pembelajaran berbantuan TIK. Dan yang keenam, pemanfaatan TIK dalam pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi belajar. Sekarang kita cek daftar isinya. Nah, ada dua kegiatan pembelajaran. Yang pertama, mengoperasikan perangkat TIK atau gawai berbasis Android dalam pembelajaran, dan yang kedua adalah mengenal software dan aplikasi pembelajaran. Sekarang kita bahas pada kegiatan pembelajaran 1. Yaitu tentang gawai. Gawai adalah suatu piranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Nah, menurut para ahli, ini dari Insinyur Jaratu Jarnako, gawai itu suatu alat yang memiliki tujuan dan fungsi praktis dengan spesifik lalu kemudian dirancang lebih canggih dibandingkan teknologi yang ada sebelumnya. Oke, kemudian Nugroho dalam Jarnako dan Setiawati menjelaskan bahwa gadget atau gawai adalah teknologi baru di mana setiap orang bisa selangkah lebih maju daripada kemarin. Oke, dan seterusnya. Nah, manfaat gawai. Yang pertama adalah untuk memperlancar komunikasi. Ini tidak perlu saya jelaskan. Kemudian mengakses informasi. Ini sudah pasti. Yang ketiga, wawasan kita menjadi lebih bertambah. Keempat, sebagai sarana hiburan. Kemudian sebagai gaya hidup. Kemudian sebagai suatu alat kerja. Contohnya pada ojek online atau toko-toko online. Itu manfaat dari gawai sebagai alat kerja. Kemudian ada sebagai sarana pembelajaran. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau kita sebagai guru harus bisa memanfaatkan gawai untuk sarana pembelajaran. Karena sekarang ini sudah banyak LMS, Learning Management System, ada e-book, ada video konferensi atau tetap maya yang kita bisa gunakan ya di luar jaringan agar pembelajaran bisa tetap dioptimalkan walaupun tanpa tatap muka. Manfaat jenis-jenis gawai. Nah, sekarang jenis-jenis gawai yang pertama adalah ponsel pintar atau handphone. Nah, handphone ini menggunakan operating system, ada yang Android, ada juga yang iOS, ada pula yang Windows Phone, ada Titan, dan lain-lain. Kemudian jenis gawai berikutnya adalah laptop, notebook, atau komputer. Nah, operating systemnya, sistem operasinya itu beragam, ada yang menggunakan Windows, Mac, Linux, Unix, Solaris, dan lain-lain. Kemudian tablet. Nah, tablet ini dirancang ukurannya lebih besar daripada HP agar penggunanya lebih nyaman dalam bermain game, streaming, belajar, dan bermain sosial media. Kemudian ada iPad. iPad itu perpaduan antara tablet dan komputer yang disebut juga dengan iPad. Ada juga kamera digital. Nah, kamera digital ini merupakan salah satu jenis gawai juga. Macam-macam ya, ada yang kamera pocket, kamera DSLR, dan juga ada kamera mirrorless. Ada juga headphone atau headset, agar kita lebih konsentrasi lagi dalam menikmati musik atau dalam menonton video-video pembelajaran. Jadi kita bisa menggunakan headset agar lebih fokus lagi. Nah, selain beberapa macam gawai di atas, ada juga jenis lainnya. Nah, ada mouse wireless atau mouse wide, kemudian power bank, kemudian ada media player, ada kabel data, cas, media penyimpanan, hard disk eksternal, flash disk, memory card, speaker, smartwatch, dan lain sebagainya. Nah, tentunya ada juga dampak positif dan dampak negatifnya dari penggunaan gawai ini. Dampak positifnya sudah jelaskan sebelumnya, sekarang kita akan bahas dampak negatifnya.
Dampak negatif penggunaan gawai yang pertama masalah kesehatan. Jadi ini bisa terganggu penglihatan kita, bisa mengubah struktur tulang, menurunkan fungsi pendengaran, dan menurunkan stamina karena kurang tidur. Kemudian yang kedua, gangguan tumbuh kembang, khususnya anak-anak yang menggunakan gawai secara berlebihan bisa menimbulkan obesitas, gangguan tidur, keterlambatan bicara, gangguan perilaku, gangguan kecerdasan, cemas, dan depresi. Ini cukup berbahaya sekali bagi anak-anak. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua atau sebagai guru wajib untuk mengontrol penggunaan gawai pada anak-anak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada juga neuropati, yaitu gangguan atau kerusakan pada saraf tepi. Nah, keempat, ketergantungan pada gawai. Penggunaan gawai atau pensil pintar khususnya remaja dan anak-anak akan punya dampak buruk bila berlebihan. Siapapun itu, jika menggunakan gawai secara berlebihan akan mempengaruhi psikisnya. Timbul perilaku buruk, antara lain pemurung, kurang berinteraksi dengan teman, mudah marah, egois, dan lain-lain. Sekarang, pemanfaatan gawai dalam pembelajaran. Nah, tadi sudah disinggung sebelumnya bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau kita sebagai guru, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus bisa memanfaatkan gawai dalam pembelajaran. Kita bisa menggunakan, paling sederhana kita bisa menggunakan WhatsApp, kita bisa menggunakan kelas pintar, Indonesia X, portal rumah belajar, dan lain sebagainya. Nah, gawai bisa digunakan untuk pembelajaran dengan menerima dan mengirim pesan teks, gambar, suara, dan video. Artinya ini merupakan salah satu langkah yang kita gunakan untuk meminimalisir siswa yang tidak paham. Ketika menggunakan aplikasi ini, siswa menjadi lebih paham. Contohnya, kita bisa membuat video-video pembelajaran yang kita bisa unggah di YouTube, atau kita bisa unggah langsung di portal rumah belajar, atau kita bisa langsung kirim ke grup WhatsApp kita, agar siswa itu lebih paham seperti apa materi yang dijelaskan oleh guru. Nah, sekarang kita lanjut lagi pada pemanfaatan aplikasi WhatsApp dan aplikasi Google Meet. Nah, kalau WhatsApp ini merupakan aplikasi yang sudah sangat familiar bagi kita semuanya. Untuk mengirim pesan pasti sudah tahu, kemudian mengunduh konten, ya, mengunduh konten ini kita bisa mengunggah ya, kita bisa mengunggah konten ini, klik di sini, kemudian silakan pilih apakah dalam bentuk dokumen atau dari kamera atau galeri atau dan lain sebagainya. Kita juga bisa mengunduh file ketika ada yang mengirim seperti ini, maka kita tinggal klik ini, maka file akan terunduh secara otomatis. Membuat grup WA atau grup WhatsApp. Nah, ada icon garis 3 di kanan atas, ini tinggal kita klik, kemudian akan muncul seperti ini. Kita bisa buat grup baru, new broadcast, WhatsApp web, bisa terhubung langsung dengan laptop atau komputer, ada pesan yang dibintangi, ada pengaturan. Jadi kita tinggal klik grup baru. Ini kan untuk buat grup WhatsApp. Nah, kita bisa memilih beberapa siswa kita atau beberapa orang-orang yang kita inginkan dalam satu grup. Kemudian kita tandai. Setelah tandai nanti kita bisa menuliskan nama grup itu, misalkan belajar sastra digital, kemudian kita klik ini, tentang ini. Nah, setelah itu kita sudah punya grup WA. Kita bisa saling berkomunikasi satu antara lain. Nah, sekarang Google Meet. Oke, saya akan buka di sini. Nah, untuk masuk ke dalam Google Meet, kita kunjungi link meet.google.com. Nah, ini saya sudah login dengan akun saya. Ketika kita akan membuat pertemuan, maka kita tinggal klik New Meeting. Boleh langsung pertemuan sekarang, ya, Start and Instant Meeting, atau kita bisa membuat pertemuan nantinya, atau kita bisa menjadwalkan melalui Google Calendar. Jadi Google Meet ini terhubung langsung dengan Google Calendar. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat pertemuan secara instan, pertemuan yang sekarang. Oke, ini adalah pertemuan yang coba saya buat sekarang. Nah, ketika kita klik ini, maka kamera akan aktif. Dan ketika kita matikan, maka kamera akan mati juga. Di sini kita ketika leave call, kita akan mengakhiri pertemuan. Di sini ketika kita akan mengaktifkan mikrofon atau kita akan menonaktifkan mikrofon. Di sini meeting details, di sini kita bisa
salin linknya, kita bagikan ke grup WA atau kita bagikan melalui pesan instan, ya. Di sini bisa kita mengunduh atau kita bisa mengupload konten di sini. Nah, untuk berbagi layar kita bisa klik ini, press now. Oke, di sini kita klik garis 3 ini merupakan garis titik 3 itu merupakan garis rahasia, titik rahasia di sini. Ini banyak hal-hal yang perlu kita lakukan di sini. Bisa kita full screen, ada change layout, kita bisa mengubah background, caption, dan sebagainya. Dan ketika kita ingin berkomunikasi dengan teman lainnya pada saat pertemuan agar tidak terganggu dengan presenternya, maka kita bisa chat with everyone di sini. Nah, di sini adalah jumlah pesertanya. Ini hanya saya sendiri, maka di sini 1. Oke, ini seperti penjelasan sebelumnya ya. Ketika kita akan buat pertemuan sekarang, maka kita tinggal klik Start and End Sun Meeting. Kalau misalkan kita oke, lanjut dulu di sini. Nah, di sini ada akun kita. Akun ini kalau misalkan ada akun lain kita bisa ganti di sini menjadi akun kita. Kemudian kita tinggal klik Join Now atau kita Present. Present misalkan kita akan mencoba untuk berbagi materi. Nah, ini yang tadi sudah jelaskan, ada meeting details, ada mikrofon, link meeting, ada video, ada subtitle, ada share screen, dan lain sebagainya. Ini meeting details ya, berisi link meeting yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Oke, ada turn on caption akan mengaktifkan subtitle yang saat ini bekerja baik dan yang bisa ketika pembicara menggunakan bahasa Inggris kita bisa aktifkan ini. Ini kita bisa turn on captionnya supaya bisa ada artinya di sini. Ada tulisannya hello everyone, welcome to Grasi Academy dan lain sebagainya. Oke, personal sudah jelaskan tadi. Nah, mengubah jendela tampilan layar. Nah, ada tadi change layout di sini ya, garis titik 3 tadi ada change layout. Di sini kita bisa ubah apakah spotlight, ada tile dan sebagainya. Oke, jika di daerah kita itu jaringannya agak kurang, maka kita bisa mengubah ya resolusinya. Kita bisa turunkan resolusinya melalui sini. Ya, pengaturan video kita bisa atur, ada standard definition 360p, kemudian resolusi juga kita bisa ubah agar lebih maksimal lagi. Oke, ini chat yang tadi, chat with everyone. Nah, oke, jika kita yang pemilik dari room meeting atau link meeting, kita yang membuat, maka ketika ada orang atau siswa yang masuk, maka kita bisa klik izinkan. Tapi ketika ada yang sesuatu yang tidak dikenal, kita bisa deny ya, kita bisa tolak. Oke, modul 2 selesai. Silakan sahabat mempelajari kembali penjelasan tentang modul 2 ini. Selamat belajar, semoga sukses. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.